Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuridz dzati wa sirris sarifi sairil asma'i was sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali di ngaji online bareng bersama Thariqah Syatoriyah Indonesia, bertepatan pada hari ini yaitu 1 Muharram. Kami mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1 Muharram 1444 Hijriah. Semoga di tahun baru Islam pada tahun ini kita bisa mendapatkan semangat baru, spirit baru untuk mencapai yang lebih baik dari sebelumnya. Amin, amin, Allahumma amin. Selanjutnya para salik, para pemirsa, para penonton dari Thariqah Syatoriyah dan dari Thariqah manapun, dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang bisikan-bisikan hati. Bisikan-bisikan hati yang timbul pada seorang salik, ciri-cirinya dan beserta cara menanggulanginya. Bagaimana? Nanti akan dijelaskan langsung oleh beliau Ustadz Hanif Fatoni. Sebelum pengajian kita mulai, marilah kita bersama-sama tawasul surah Al-Fatihah dan zikir Syatoriyah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram wa jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wassahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wal muallifin al kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha wa ila jami'il a'immatil mujtahidin wa ila jami'il a'immatit thariqah sunlah hadrati Syekh Abu Yazid Al-Bistami wa hadrati Syekh Imam As-Suhrawardi wa hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa hadrati Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi wa hadrati Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili wa hadrati Syekh Abdullah Syatori wa ila jami'il mursyidit thariqah khususan la jami'il mursyid Thariqah Syatoriyah wa jami'il asanidi ulumina ilal muntaha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa liqada'i hajatina wa hajatikum min hawaijid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim. 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 Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. 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 Allah. 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 Allahu. 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 Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari bersama-sama kita simak, kita renungkan bersama-sama, kita hayati bersama-sama pengajian kitab Ar-Risalah Asy-Syatoriyah perihal bisikan-bisikan yang ada pada hati seorang salik, ciri-cirinya beserta cara menanggulanginya. Hal ini akan disampaikan langsung oleh beliau Al-Ustadz Hanif Fatoni, MPDI. Waktu kepada beliau, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Sebelum kita
lanjutkan lagi pembacaan dari kitab Ar-Risalah Syatoriyah yang biasanya dikaji oleh Ustadz Hasib Rosadi. Marilah kita sama-sama menyambungkan tali ruhani kita kepada mu'aliful kitab. Semoga apapun yang kita baca semuanya bisa menjadi berkah manfaat untuk kita semuanya. Ya hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal sahabati ajma'in wa li jami' awliya'illahi shalihin bi kulli makan lahumina jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wali fadilati Syekh Bahauddin sahibu Risalah Syatoriyah wa man intasaba ilaihi wa masyayikhihi wa talamidhi wa muridihi wa jamil silsilah tariqah Syatoriyah wa naqsyabandiyah jami' turuqis sufiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan yang lalu sudah dibahas oleh Al-Ustadz Hasib Rosadi tentang hubungan dan pentingnya berhubungan dengan guru mursyid di dalam lelaku thariqah atau lelaku di suluk tasawuf ya. Untuk berikutnya akan saya bacakan lanjutan dari apa yang harus dilakukan oleh seorang salik setelah dia menjalin hubungan atau menjalin tali ruhani dengan gurunya. Wa'lam annal khotorat ala arba'ati anwa'in, dan ketahuilah bahwa bisikan-bisikan hati atau bisikan-bisikan ruhani itu dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama rahmaniyah wa malakiyah wa syaitaniyah wa nafsaniyah. Yang pertama adalah rahmaniyah, bisikan hati yang bersifat dari sifat Maha Rahman dan Rahimnya Gusti Allah. Kemudian yang kedua adalah malakiyah, yaitu bisikan malaikat. Yang ketiga adalah syaitaniyah, yaitu dari bisikan-bisikan yang bersifat setan. Yang berikutnya adalah nafsaniyah atau bisikan-bisikan yang bersifat nafsu. Walamatul khotrah ar-rahmaniyah, dan tanda-tanda dari bisikan dari Tuhan ar-Rahman itu adalah al-mahabbah, cinta. Munculnya di dalam hati bisikan untuk mencinta, wasyauq dan rindu, walistiaq fi talabil haqqi ta'ala bil qalbi, dan juga proses merindu di dalam mencari atau di dalam menuju al-haq ta'ala, Tuhan, bil qalbi, di dalam hati. Wa alamatul khotra al-malakiyah, sedangkan tanda-tanda dari bisikan malaikat itu adalah at-tahrid alal ibadah, yaitu bersungguh-sungguh dalam menempuh ibadah atau memiliki keinginan yang sangat kuat di dalam beribadah. Itu tanda bagi yang memiliki bisikan-bisikan malaikat di dalam hatinya. Wa alamatul khatra asyaitoniyah, sedangkan tanda-tanda dari bisikan setan itu adalah al-azmu alal ma'asi wal mahnahi, keinginan kuat untuk melakukan maksiat dan segala macam perkara yang dilarang oleh Tuhan. Wasa'yu fi ghairi mardatillah, dan juga upaya di dalam hati maupun di dalam perilaku untuk
melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara tanda-tanda dari bisikan syaitan. Yang berikutnya adalah wa'alamatu al-khatarat an-nafsaniyah. Tanda-tanda dari bisikan-bisikan nafsu itu adalah yang pertama, al-hirsu 'ala syahawati wal ladzati minal akli, yaitu memiliki ketamakan di dalam syahwat-syahwat, keinginan-keinginan, maupun hal-hal yang sifatnya enak, keenakan-keenakan, kenikmatan-kenikmatan dari makanan. Wa talabul hadzi, dan yang berikutnya adalah mencari sesuatu yang nyaman, yang enak, al-ajil, yang segera, yang cepat, atau instan keenakan yang instan. Jadi tanda bagi orang yang di dalam hatinya terdapat bisikan-bisikan nafsu itu memiliki keinginan, ketamakan yang kuat di dalam melakukan syahwat-syahwat, keinginan-keinginannya, dan hal-hal yang kenikmatannya bersifat kenikmatan yang berupa makanan dan sebagainya. Kemudian mencari hal-hal yang bisa mendatangkan kenikmatan yang bersifat instan. Fayam bagi an yafruga qalbuhu, maka hendaklah seorang salik itu menghilangkan di dalam hatinya atau meniadakan di dalam hatinya min hadhil khatarat al-arba'ah, dari 4 macam bisikan ini. Jadi dihilangkan semua bisikan, meskipun itu bisikannya bersifat rahmaniyah, bersifat malakiyah, bersifat syaitoniyah, bersifat nafsaniyah, itu semuanya dihilangkan dari dalam hatinya. Wa yastagilu, dan hendaknya dia menyibukkan diri fil ibadah bil hudur ma'allah, di dalam ibadah-ibadah yang di dalamnya itu dia bisa merasakan hadir bersama Allah. Wal khudu', dan merasakan khudu'. Wal khusyu', juga merasakan khusyuk. Wal inabah, dan juga merasakan diri bahwa dia benar-benar ingin kembali kepada Allah. Wastighraqi waqtihi, dan juga memanfaatkan waktu yang ada, semua waktu yang ada, bidzikri, dengan berzikir, wal fikri, dan juga berpikir. Jadi tidak hanya berzikir tapi juga berpikir. Ai zikrin kana, zikir apapun itu modelnya, minal adkari, dari semua macam model-model zikir yang akan diterangkan juga di kesempatan berikutnya. Fahina idzin, maka pada waktu itu yahsululahul fatah, dia akan menggapai kondisi futuh, terbukanya mata hati, mata basirahnya dia, insya Allah ta'ala, bifadlihi wa karomihi, dengan fadl dan karunia-Nya dari Allah, dia akan mendapatkan futuh di dalam lelakunya itu. Jadi secara ringkas tadi, bahwa khotorot atau bisikan-bisikan ruhani itu ada 4 macam. Yang pertama rahmaniyah, kedua malakiyah, yang ketiga syaitoniyah, dan yang terakhir adalah nafsaniyah. Tanda dari rahmaniyah tadi adalah adanya mahabbah, syauk, dan istiyak fit tolab di dalam hati. Kemudian malakiyah itu adanya keinginan kuat untuk beribadah, sedangkan syaitoniyah adanya keinginan kuat untuk melakukan maksiat dan hal-hal yang dilarang, dan berupaya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah. Dan nafsaniyah atau yang bersifat nafsu itu cirinya adalah keinginan kuat atau tamak di dalam hati, kerakusan yang kuat untuk melakukan syahwat-syahwat dan kenikmatan-kenikmatan dari segi makanan maupun
keinginan untuk mencari kenikmatan sesaat atau kenikmatan instan di dalam perilakunya. Itu 4 hal di antara beberapa bisikan-bisikan hati. Dan hendaknya seorang murid itu menghilangkan semua hal dari bisikan-bisikan itu dengan menyibukkan dirinya untuk beribadah dengan hudur, dengan hadirnya hati bersama Allah Subhanahu wa taala, dan keinginan kuat untuk kembali kepadanya dan memanfaatkan waktunya yang ada itu untuk berzikir maupun berpikir dengan berbagai macam zikir maupun model-model zikir yang ada, sehingga dia bisa mencapai kondisi futuh. Yang berikutnya, wa'lam aidon, dan ketahuilah wahai seorang salik bahwa anal qalba, sesungguhnya hati itu lahu syaklun, ada bentuknya, memiliki bentuk, wa ma'rifatu dzalika, dan pengetahuan untuk mengetahui bentuk hati itu di antara asasu af'ali sufiyah, pokok-pokok perbuatan dari seorang sufi. Wahwa, dan bentuk hati itu adalah syaklun sonaubariyun. Syaklun sonaubariyun. Sonaubar itu dari kata sonaubar. Sonaubar itu adalah dalam istilah di dalam bahasa Arab itu diartikan dengan biji pinus, atau dalam istilah yang lainnya kita sebut makana syakluhu yusbihu sonaubar mustadiron au tawilan au makhruton. Jadi bentuknya itu ada yang bersifat pipih, memanjang, mengerucut seperti biji pinus itulah. Panjenengan bisa cari nanti bagaimana model dan bentuk dari biji pinus. Yang jelas itu diantara yang diterangkan di dalam kitab ini. Wafihi, dan di dalam bentuk tadi, di dalam hati tadi yang berbentuk sanubari itu, ada yang mengatakan di dalam bahasa Indonesia kita sering mendengar kata-kata hati sanubari, dan kata-kata sanubari itu sebenarnya berasal dari kata-kata Arab atau mungkin istilah-istilah sufi zaman dahulu, yaitu sanubari. Ya. Wafihi, dan di dalam hati tersebutlah maqarrur ruhi al-hayawani, itu adalah tempatnya ruh al-hayawani yang bersifat hayawan. Alladzi yata'allaqur ruh al-insani, yang di dalamnya juga bergantung atau bertempat ruh al-insani atau rohnya manusia. Al-musamma indal hukama, yang menurut para ahli hikmah, para ahli filsafat, itu disebut dengan bin nafsin natiqah, dengan nafsu an-natiqah, atau dalam istilah lain itu nafsu itu jiwa, an-natiqah itu yang berpikir, yang logis, yang berakal. Meskipun juga kata-kata natiqah berasal dari kata natoko yang artinya berbicara, ya bisa juga diartikan adalah jiwa yang mengajak kita berbicara, atau yang sering kita dengar di dalam hati kita yang bercakap-cakap dengan kita itu. Wa inda sufiyah, adapun menurut para ahli sufi, ahli tasawuf, itu disebut dengan birruhil a'dham, dengan ruh al-a'dham. Wa huwa, dan ruh al-a'dham itu merupakan faidul haqqi subhanahu wa ta'ala, merupakan limpahan atau bendaran dari al-haq subhanahu wa ta'ala, wa amrun min umurih, dan merupakan perkara atau urusan dari urusan-urusan Allah atau perkara-perkara dari Allah, wa sya'nun min syu'unihi, merupakan bagian dari semua hal yang berhubungan dengan Allah, wa huwa ghairu makhluk, dan ruh al-a'dham tadi tidak diciptakan, ghairu makhluk, atau selain makhluk yang kita tahu. Wa hadza syakl mu'allaqun bil janibil aisar, dan bentuk ini, bentuk syakl saunubar ini itu tertempel bil janibil aisar, di sisi sebelah kiri. Walau famun ma'il, dan ada di dalamnya itu semacam mulut yang miring,
ila jihatil ului, yang miring ke atas, walahu syahmun mutarakim, dan ada lapisan-lapisan lemaknya di dalamnya. Faida syakalat talib as-sodik, dan ketika seorang murid yang amanah, yang jujur di dalam melakukan yang benar-benar, murid yang benar-benar di dalam berzikir, di dalam berzikir, bitorikid dorbi, dengan cara hentak, melakukan zikir yang dengan cara hentakan-hentakan itu, zabatil kasyuhum, maka lapisan-lapisan lemak yang mengitari bentuk hati itu akan meleleh. Zabat alati ala fami syakl, yang di atas bentuk mulut tadi, wa tahtariqu, dan juga terbakar. Jadi ketika seorang murid itu berzikir, lapisan-lapisan lemak yang mengotori atau yang melapisi bentuk hati tadi itu meleleh dan kemudian terbakar. Wali ajli dzalika qalu, untuk itulah maka orang-orang sufi itu mengatakan, inna sufiyah idza faragha minadz dzikr lazamal muraqabah. Seorang sufi itu hendaknya ketika dia selesai melakukan zikir, lazamal muraqabah, hendaknya dia itu selalu senantiasa melanggengkan di dalam hatinya, kondisinya itu muraqabah, merasa diawasi Tuhan atau merasa bersama Tuhan. Wahabasan nafs, dan juga menahan nafas. Wa ikhrajahu bila tofah, menahan dan mengeluarkan nafas itu dengan cara lembut setelah berzikir. Wala yasta'jil, dan hendaknya dia tidak terlalu tergesa-gesa fi syurbil ma, di dalam meminum air. Ba'da dzikri, setelah selesai berzikir. Liyab mahilla dzalika syahmul dhaib, agar lapisan lemak tadi yang meleleh itu benar-benar meleleh, benar-benar melemah. Wayastahlik, kemudian hancur. Wayazulu atharuhu, dan hilang bekas-bekas lapisan lemak. Ya, sebenarnya lemak tadi diibaratkan dengan hijab hati, ya. Karena tadi ada hubungannya dengan futuh tadi. Untuk itulah mengapa di dalam lelapku perbuatan thariqah itu ada amalan-amalan zikir yang itu ditugaskan khusus dari para mursyid, para guru. Itu diantaranya adalah agar lapisan-lapisan hijab hati itu hilang di dalam benak sang murid. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan kami baca, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita menjadi orang-orang salik yang benar-benar bisa melaksanakan ajaran para guru kita dengan maksimal, dengan benar, sehingga bisa menggapai apapun yang bisa digapai sesuai dengan tujuan-tujuan di dalam melaku thariqah. Wa'afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.